Kok nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Baik, terima kasih. Kita mulai aja ya. Saya tidak ngecek saudara eh, semuanya on kamera atau tidak, tapi paling tidak udah lebih dari 100 ada di sini dan saya jadwalnya agak padat ya hari ini. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin belum selesai tentang apa itu home health nursing ya. Tinggal sedikit lagi. Kemarin kita sudah bicara apa itu home health nursing, siapa pelakunya, standarnya dan sebagainya ya. Ini kita kembali melihat perspektif home care nursing ya. Perspektif itu artinya cara kita memandang ya untuk bisa memahami sesuatu ya. Coba kita lihat nih home health nursing ini seperti apa hari ini dan ke depan ya. Dari sisi sosial ya, home health nursing atau perawatan kesehatan di rumah mungkin yang lebih familiar yang ada di masyarakat ya. Itu awalnya hanya sebagai pelayanan sosial yang berbasis di komunitas ya, home care gitu. Tapi kemudian kan berkembang karena adanya kebutuhan dari masyarakat. Ya, saat ini kemudian home care nursing ini, keperawatan kesehatan di rumah, ini merupakan sebuah model. Namun demikian, terbanyak saat ini masih ke private service. Ya, artinya belum menjadi sebuah program yang memang dicanangkan betul, tetapi lebih kepada memenuhi keluarga-keluarga yang memang memerlukan. Jadi masih private, ya. Kalau di luar sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan itu sudah menjadi sebuah institusi yang betul-betul memberikan pelayanan keperawatan dan kesehatan di rumah. Namun ke depan saya kira di mana nanti saudara akan bekerja sebagai perawat pelaksana mungkin, sebagai perawat manajer mungkin, home health nursing ini akan menjadi sebuah pilihan sebagai model di dalam pemberian pelayanan kesehatan. Ya, karena home health nursing ini kalau dilihat dari konsepnya itu pelayanannya akan lebih terjangkau dibandingkan dengan kalau pasien-pasien yang membutuhkan perawatan itu tetap berada di rumah sakit. Ya, jadi home health nursing atau berada di home care ini seharusnya lebih efisien, ya, karena dia tinggal di rumah. Kemudian kemarin kan keuntungannya juga bahwa dia berada di tengah-tengah keluarga, di mana keluarga itu sebagai salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyembuhan klien. Ya, jadi harusnya lebih terjangkau, tidak lebih mahal pada kalau klien ini dirawat di sebuah institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit atau klinik ya. Secara teknologi seperti apa home health nursing itu ke depan? Saudara-saudara nanti belajar nggak geronteknologi udah belum ya? Kalau tidak salah sudah ya. Teknologi, teknologi yang bisa digunakan oleh para lanjut usia. Kalau kita melihat dari perspektif teknologi, maka teknologi kesehatan maupun teknologi komunikasi di dalam pelayanan kesehatan itu sudah sangat memungkinkan untuk klien-klien ini pelayanan keperawatannya di rumah saja. Ya, misalnya apa sih teknologi komunikasi yang bisa digunakan ketika pasien itu berada di rumah dan tenaga kesehatan berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu sekarang sudah bisa tele. Ya, di negara-negara maju bahkan operasi di rumah sakit, konsulennya adanya di rumah sakit lain, kemudian dia berkonsultasi melalui telemonitoring. Nah, ini kan sebentar nih ada telepon ya.
Ah, bisa dimatiin aja dulu lagi ngajar. Nah, jadi dengan berbagai kemajuan teknologi, baik itu teknologi komunikasi maupun teknologi di dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan, ya, ini ini akan mempermudah seseorang mendapatkan akses pelayanan, ya. Nah, di sini ada contohnya tuh, dokumentasi tindakan keperawatan dilakukan, telemonitoring, konsultasi, ini semuanya menggunakan personal digital assistance ya di dalam pelayanan. Belum lagi teknologi yang ada saat ini untuk gerontik itu cukup banyak ya. Misalnya sphygmomanometer, alat untuk mengukur berbagai indikator kesehatan, bisa dilakukan sendiri setelah diajarkan oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Ya, jadi dari sisi teknologi, pelayanan kesehatan di rumah itu sangat memungkinkan dan terbantu dengan adanya teknologi, terutama teknologi digital. Ya. Dampak positif kemajuan teknologi terhadap HHN itu pertama bisa meningkatkan kualitas tingkat layanannya, membantu klien dengan keterbatasan fisik dan finansial untuk mendapatkan pelayanan, dan juga mengurangi kerugian sosial dan ekonomi akibat dari pelayanan kesehatan. Jadi intinya kita memandang positif terhadap kemajuan teknologi untuk pelayanan kesehatan. Sekalipun mungkin ada beberapa hal yang sifatnya negatif, tapi kita melihatnya sebagai aspek positifnya. Apa keuntungannya ya teknologi ini untuk pelayanan kesehatan pasien di rumah? Nah, karena saudara sebagai seorang nurse ya, menjadi hal yang penting bagi saudara untuk menambah kerangka berpikir dan juga eh, pola di dalam bekerja, ini Anda perlu mengenal model, ya, model dari home care. Nah, model ini tentu Anda sudah banyak tahu lah ya, ada banyak model di dalam asuhan keperawatan, ya. Pernah dengar istilah model adaptasi dari Roy gitu ya? Pernah nggak Adinda? Nah, sekarang di dalam home care itu model mana yang direkomendasikan untuk diterapkan? Tentu model didasari oleh teori ya. Nah, eh, model ini sebetulnya kan gunanya untuk mengarahkan praktiknya itu arahnya seperti apa. Hubungan antara perawat pasien itu harus seperti apa kan gitu ya, saya yakin Anda udah tahu lah tentang model ini dan apa kegunaannya. Jadi model ini merupakan sebuah pola bagaimana seorang perawat akan bekerja di dalam memberikan pelayanan ya. Ini beberapa model dari Florence Nightingale ya, saya kira ini adalah tokoh keperawatan yang pertama, tetap sampai dengan hari ini masih bisa digunakan. Ya, Florence Nightingale itu eh, kan modelnya adalah bahwa kehidupan dan kesehatan orang ini dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, itu modelnya Nightingale. Nah, pentingnya pengaruh lingkungan dan kebersihan di dalam memperbaiki kesehatan pasien ya. Kemarin salah satu yang disampaikan oleh saya terkait dengan tantangan bagaimana merawat pasien di rumah, salah satunya adalah tidak tersedianya lingkungan yang memungkinkan untuk pasien ini mendapatkan pemenuhan kebutuhan lingkungan yang sehat. Misalnya udara yang segar, air yang sehat, saluran-saluran yang lancar, cahaya yang cukup. Nah, ini bisa menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan dalam home care. Karena lingkungan yang dikembangkan, model lingkungan yang dikembangkan oleh Florence ini ada di keluarga, ada di keluarga. Tidak semua keluarga memiliki lingkungan yang sehat.
Ya, jadi dalam hal ini saudara juga bisa memberikan asuhan dengan menghubungkannya kepada aspek lingkungan, yaitu menggunakan model dari Florence. Kemudian ada Leininger. Ini lebih memberikan konsep bahwa di dalam asuhan keperawatan di rumah ini perawat harus eh, apa ya memiliki keyakinan bahwa nilai-nilai kultur itu melekat di dalam masyarakat yang kita layani, termasuk di rumah. Setiap keluarga, setiap individu tentu mempunyai filosofi, mempunyai keyakinan, ya, mempunyai pandangan hidupnya, ya, eh, di dalam menghadapi apa yang menjadi masalah kesehatannya. Nah, pendekatan model home care ini sebetulnya sangat baik. Ya, di kita selalu di dalam konsep asuhan keperawatan kan bicaranya bio, psiko, sosio, spiritual, kultural. Jadi aspek kultur melekat pada pasien dan keluarganya di mana kita akan melakukan perawatan di rumah. Ya, jadi penting sekali dalam model ini perawat memperhatikan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai klien kita di dalam menerapkan asuhan keperawatan. Ya, kalau artinya dari mulai asesmen ketika saudara menangani pasien di rumah itu sudah mengkaji aspek kultur dan asuhan tentu harus disesuaikan dengan kultur yang diyakini oleh klien kita. Ini kemarin sudah ya, jadi home health nursing ini tujuannya kan utamanya adalah memaksimalkan tingkat kemandirian. Tidak boleh membuat klien kita dan keluarganya terus bergantung kepada perawat, kepada tenaga kesehatan. Jadi sebetulnya meningkatkan, mempertahankan, dan memaksimalkan tingkat kemandirian. Itu yang paling penting ya. Kemandirian dalam hal apa? Kan kemarin kembali lagi, pasien yang dirawat di rumah itu dalam konsep HHN adalah pasien yang dipulangkan dari rumah sakit, namun masih memerlukan perawatan di rumah oleh tenaga kesehatan. Karena misalnya dia menggunakan teknologi alat canggih yang menempel di badannya, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya pasien dengan nasogastrik tube kan gitu ya. Nah, ini lama-kelamaan keluarganya harus mampu memberikan makan melalui NGT. Harus mampu keluarganya membersihkan dan memasang kolostomi bag, membersihkan tracheostomi. Jangan bolak-balik perawat yang harus ke rumah. Maka sebetulnya tujuan HHN sekali lagi memaksimalkan tingkat kemandirian pasien dalam merawat individu yang memerlukan perawatan. Ya, oke. Manfaatnya pelayanan keperawatan ini akan lebih sempurna karena terus sampai dengan pasien mandiri dan mampu. Dan umumnya kalau pasien sudah pasang kolostomi, kemudian tracheostomi atau mungkin menggunakan peritoneal dialisis atau banyak apa namanya alat yang terpasang pada pasien, itu umumnya dia bisa akan sepanjang umur, seumur hidup bisa jadi, ya. Atau harus menyuntikkan insulin, itu kan kita harus mengajarkan. Tidak semua kemudian dengan mudah seorang pasien diabetes mellitus dengan ketergantungan insulin menyuntikkan insulin, walaupun kelihatannya mudah, tetapi masalah psikologis keberanian itu tidak semua mudah ya. Nah, jadi perawat ini nanti harus lebih profesional di dalam memberikan layanan dan
manfaatnya kebutuhan pasien terpenuhi sehingga pasien merasa puas ya. Kembali lagi kepada pertanyaan yang menggelitik saya kemarin, apakah harus? Tidak, sekali lagi. Kalau pasiennya berani, pasiennya sudah mampu, tidak ada risiko terjadi komplikasi, silahkan pasien sendiri, keluarga sendiri yang melakukan perawatan di rumah. Tetapi perawat dan tenaga kesehatan lainnya perlu melakukan monitoring, ya. Oke. Nah, prinsip-prinsip home health nursing yang pertama, asuhan keperawatan pada pasien di lingkungan rumahnya sekali lagi dengan waktu yang intermittent, part-time. Ya, tidak boleh orang yang membutuhkan waktu 24 jam atau 7 kali 24 jam ada di rumah. Tentu itu tingkat ketergantungan tinggi yang indikasinya masih harus dirawat di rumah sakit ya. Keluarga atau caregivers, lingkungan rumah atau sumber komunitas merupakan elemen kritikal untuk keberhasilan rencana asuhan ya. Ini ini nomor dua ini penting sekali lagi dalam rangka kemandirian. Elemen kritis artinya elemen yang sangat penting untuk keberhasilan asuhan adalah adanya keluarga, adanya orang yang memang memberikan perawatan kepada pasien tersebut. Ini kan yang disebut dengan nurse assistant atau caregiver. Prinsip praktiknya cost efektif. Ini yang tadi saya sampaikan. Jangan lebih mahal dari apa yang dia harus bayarkan ke rumah sakit. Kemudian pelayanannya berkualitas karena menggunakan sumber-sumber yang sesuai dan tatanannya lebih kondusif. Kenapa? Karena itu di lingkungan keluarga. Kalau dirawat di rumah sakit dan keluarga hanya terbatas menunggu satu orang, itu sebetulnya eh, dari sisi kepuasan pasien, pasien itu umumnya ingin ditunggu oleh keluarganya. Secara psikologis sangat menguntungkan prinsip ini. Nah, kemudian prinsip lainnya, manajemen self-care di rumah sangat ditentukan oleh kooperatif tindaknya, bulat tidaknya tekad pasien dan caregivers untuk hidup sehat. Jadi bukan keinginan perawat saja, ya, bukan tergantung kepada perawat yang harus datang ke rumah, tetapi harus ada tekad dan keinginan yang kuat dari keluarga dan caregiver agar dia sehat dan mandiri di dalam memenuhi kebutuhannya. Itu prinsip di dalam HHN. Jadi tidak ada sedikit pun di sini perawat harus mengambil keuntungan dengan adanya ketergantungan pasien, itu tidak boleh. Ya, tetap kita orientasinya kepada memandirikan pasien. Di dalam home health nursing kemarin saya sudah sampaikan ini perlu seorang case manager, di mana saya meminta saudara harus mampu nanti memimpin berbagai profesi lain atau disiplin ilmu lain untuk mengkoordinir ya perawatan kepada klien. Perawatan yang dilakukan bisa restoratif, rehabilitatif maupun paliatif. Ya, kemudian prinsipnya harus mendidik pasien ataupun mendidik caregiver tentang penyakit dan ketidakmampuan sehingga dia mampu melakukan self-care management. Sekali lagi didik dan ajarkan. Ya, prinsip ini sebetulnya selaras dengan prinsip asuhan keperawatan keluarga. Itu juga prinsipnya memandirikan peran dan fungsi keluarga. Jadi sejalan. Sejauh itu ada di rumah keluarga, maka bagaimana memandirikan keluarga itu menjadi prinsip. Kemudian seorang perawat secara prinsip dan tenaga kesehatan lainnya harus mampu mengembangkan kompetensi pasien dan caregivers dalam pengambilan keputusan. Jadi, kalau kita merawat pasien, keputusan-keputusan yang terkait dengan perawatan pasien itu ada di pasien. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya, untuk anggota keluarganya itu harus kita ajarkan. Ya, juga harus mampu menilai terhadap bagaimana eh, mereka harus memanage perawatan ini di rumah. Jadi akhirnya
segala sesuatu yang tadinya dikerjakan oleh perawat ya sejauh keluarganya ini harus sudah mampu, maka itu eh, sudah mampu, sudah kompeten, itu dioverkan kepada caregiver dan kepada keluarganya. Jadi perawat itu lama kelamaan terus makin jarang datangnya. Kalau kemarin seminggu 3 kali, sebulan kemudian seminggu 2 kali, 3 bulan kemudian seminggu 1 kali, hanya untuk monitoring. Itu prinsip. Sekali lagi, tidak boleh perawat mengambil keuntungan dengan membiarkan keluarga bergantung kepada tindakan-tindakan keperawatan. Kecuali ya, pasiennya yang diajarkan nggak mampu-mampu, takut-takut gitu. Daripada dia tidak makan, ya terpaksa perawat datang lagi. Pun demikian saya kira tetap harus ada upaya untuk terus memandirikannya. Terbayang nggak nih oleh saudara ya seperti apa nanti saudara kalau menjadi home health nurse? Ini juga ya membantu adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, mengintegrasikan kembali pasien dalam sistem pendukung keluarga, masyarakat, dan sosial. Ini secara psikologis, mengintegrasikan kembali artinya setiap orang itu kan punya peran ya di keluarga, punya peran di masyarakat. Jadi tidak boleh kemudian dia dianggap orang sakit terus. Ya, harus diajarkan bagaimana kembali ikut arisan di keluarga, bagaimana ikut kembali berkumpul di pengajian di lingkungannya. Artinya, pasien ini harus dikembalikan kepada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini kan sifatnya rehabilitasi secara sosial, ya. Nah, ini prinsip. Nah, jenis pelayanan ini ada 3 kategori, bisa pelayanan kepada klien yang sakit, kemudian yang punya spesialistik, karena dia menggunakan alat-alat yang khusus ini, pelayanan asuhan spesialistik. Karena kemarin seorang home health nurse ini sebetulnya harus seorang yang spesialis, ya. Nah, adapun yang kedua, ya, ini biasanya sih ya, mohon maaf nih, kalau misalnya perawat ini penghargaannya terhadap upaya-upaya promotif dan preventif sampai sekarang belum pernah mendapatkan fee, belum pernah mendapatkan penghargaan yang setara. Jadi saat ini itu lebih kepada pelayanan di rumah itu kepada klien sakit dan atau pelayanan yang sifatnya spesialistik. Sementara home health care atau home health nursing untuk melakukan upaya-upaya promosi itu saya kira kebutuhan masyarakat kita belum ke situ. Andaikan pun ada susah sekali ya untuk berfokus kepada health promotion and prevention yang menjadi pusat orang sekarang apabila sakit, apabila pakai alat yang susah mereka untuk melakukan pemeliharaannya. Jadi pelayanannya itu saat ini berfokus pada 1 dan 3. Kalau di luar orang sudah butuh pelayanan untuk meningkatkan kemampuan. Ya, di kita sejauh masih sehat, ya, bagaimana meningkatkan kemampuan itu belum menjadi kebutuhan. Mereka hanya butuh pelayanan apabila kondisinya sudah sakit, ya. Oke, ini yang terlibat saya kira dari kemarin saya bicara ada perawat profesional, ada dokter, ada paramedik. Ya, perawat itu bukan paramedik, tolong dicatat dengan baik. Paramedik itu adalah orang yang memang bekerjanya lebih banyak berkolaborasi bergantung kepada instruksi. Ya, seperti fisioterapis, terapi okupasi, terapi bicara itu paramedik. Kalau perawat, dokter itu profesional bukan paramedik. Ada social worker, kita mungkin bisa bekerja sama juga caregiver. Caregiver sendiri biasanya nih ya, kalau yang namanya caregiver sejauh saya tahu saat ini, itu biasanya private dibayar, diminta oleh
keluarga tadi untuk bekerja sama dengan perawat, melakukan instruksi-instruksi keperawatan yang harus dilakukan kepada pasien di mana dia biasanya 24 jam berada di rumah pasien. Saya belum pernah dengar kalau caregiver itu intermittent seperti perawat atau part-time. Umumnya caregiver itu eh, stay ya, menunggu pasien. Ini adalah lingkup dan tanggung jawab perawat di dalam perawatan kesehatan di rumah, perawatan langsung, dokumentasi, sebagai case manager, menentukan biaya pelayanan. Ini kita, ya perawat. Tetapi biaya pelayanan ini tidak tiba-tiba karena harus ada melalui kontrak. Ya, di sana di negara-negara maju di dalam kontrak itu umumnya 1 jam pelayanan dibayarnya berapa. Di Indonesia juga demikian, tapi bukan jam, merupakan paket ya. Satu kali datang itu berapa? Dia tidak bicara jam. Yang saya tahu ya, misalnya dari RSCM, dari Sincarolus ya. Menentukan frekuensi dan namanya keperawatan di rumah dilakukan, melakukan advokasi bagi klien inilah tugas tanggung jawab perawat di dalam home health care. Nah, ini agensi yang mengelola HHN, ini adalah konsep di luar yang mungkin nanti ke depan akan diadopsi oleh kita. Pertama, agensi publik. Melakukan pelayanan keperawatan berfokus pada promosi prevensi dan tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Biasanya ditujukan pada klien yang tidak mampu membayar keperawatan di rumah sakit. Ya, agensi swasta tentu ini orientasinya betul tetap kepada pelayanan, tetapi mereka berhitung betul tentang cost-nya. Ya, dilaksanakan oleh swasta untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tetap dia prioritas pelayanan yang berkualitas. Ya. Ini ada agensi swasta, ada agensi volunteer, ada agensi yang berbasis di rumah sakit. Ini yang saya katakan kemarin, yang kita tahu saat ini, yang memfollow up pasiennya sampai ke rumah yang terkenal RSCM, khusus bagian geriatrik dan Rumah Sakit Sincarolus. Ya, ada Certified Hospice Agency. Jadi banyak. Karena ini konsep ya, berarti saya berikan juga contoh-contoh konsep agensi yang berada di luar negeri. Indonesia di mana masih ada di agensi yang berbasis rumah sakit. Dulu yang berbasis puskesmas saya sudah sampaikan mengalami kegagalan karena SDM perawatnya yang belum siap untuk melaksanakan hal ini, terutama kesiapan di dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan teknologi yang khusus atau spesifik. Ini ada keuntungan-keuntungannya ya, tentu bagi klien. Keuntungannya apa? Pelayanannya lebih sempurna, holistik, dan komprehensif. Ya, karena waktu perawat juga teralokasi. Waktu dokter teralokasi di rumah untuk pasien tersebut. Beda dengan kalau dokter itu berada di rumah sakit, pada hari itu jamnya sangat dibagi ya dengan pasien-pasien lainnya. Pelayanan lebih profesional, karena yang melakukan pelayanan sekali lagi ini lebih kepada perawat-perawat yang memberikannya itu berkualitas. Mereka mempunyai spesialisasi di dalam pemenuhan kebutuhan pasien sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, perawat yang eh, merawat pasien jiwa, gangguan jiwa di rumahnya. Itu dipastikan adalah spesialis keperawatan jiwa atau nurse yang mempunyai sertifikat asuhan keperawatan jiwa. Itu sudah sangat spesialistik sehingga pelayanannya menjadi lebih profesional. Pelayanan keperawatan mandiri bisa diaplikasikan di bawah naungan legal dan etik keperawatan. Ya pasti ya ada etik dan legal. Dimanapun kita melakukan asuhan keperawatan, ada konsep legal dan konsep etik yang harus diterapkan. Kebutuhan klien akan terpenuhi sehingga klien akan nyaman dan puas dengan asuhan keperawatan yang profesional ya.
Bagi institusi pelayanan, bagi rumah sakit, ya, tidak kehilangan konsumen dan selalu terkontrol. Ini sebetulnya saya agak kurang setuju nomor satu itu. Ya, terutama apabila kemudian pasien ini terus tetap harus membayar dengan kos yang tinggi. Kalau dibilang tidak kehilangan konsumen, ini terutama rumah sakit swasta. Ya, karena dia terus mengikatkan diri dan mengontrol pasiennya. Tetapi sejauh pasiennya memungkinkan untuk ada keterikatan dengan rumah sakit terutama swasta, itu sih bisa saja. Banyak pasien yang ingin tetap menjadi pasiennya rumah sakit A gitu, sampai dia dinyatakan oke sembuh gitu ya. Bagi pelaksana pemberian pelayanan keperawatan itu mudah terkontrol dan terkendali, terkoordinasikan atau terkoordinir ya. Cost control dapat dilakukan serta dapat melakukan penghematan biaya pelayanan. Cost control itu artinya mungkin dari sisi frekuensi ya terus berkurang sampai pasiennya mandiri sehingga menjadi hemat biayanya. Hemat dari mana? Hemat dibandingkan jika pasien ini terus-menerus berada di rumah sakit. Ya, oke. Kan ini intermittent, tidak setiap hari. Artinya andaikan pun dia harus bayar dokter, harus bayar perawat, mungkin hanya seminggu sekali dokternya datang dan dibayar. Kalau dia dirawat di rumah sakit, setiap dokter visit itu akan dibayar. Setiap perawat melakukan asuhan keperawatan itu akan dibayar. Tapi karena intermittent, maka ini menjadi menghemat bagi institusi maupun bagi keluarga. Bagi pendidikan keperawatan ya tentu ini menjadi lahan untuk praktek dan model ya, dan juga merupakan area untuk penerapan tridharma perguruan tinggi. Artinya banyak keuntungan, sebetulnya banyak manfaatnya apabila home health nursing ini jalan di Indonesia. Ya, ini networknya sebetulnya bisa berubah-berubah ya. Jadi tim home health nursing ini adalah salah satu agensi, salah satu institusi, salah satu lembaga di luar rumah sakit ataupun di dalam sistem kesehatan. Tapi dia akan menjadi sistem dalam pelayanan kesehatan. Ya, discharge planner di rumah sakit akan mengirim ke lembaga home health nursing. Ya, kemudian rumah sakit ini kan memulangkan pasien. Klien dipulangkan dengan kebutuhan pelayanan keperawatan lanjutan akan ditangkap oleh home health nursing agency dan dia akan menugaskan perawat, dokter mungkin, ahli gizi mungkin, ahli laboratorium mungkin ya, sesuai kebutuhan pasien ini akan langsung menghandle. Ini garisnya garis lurus. Kalau ini garis putus, putus. Artinya dia koordinasi. Jangan sampai perawat komunitas di puskesmas juga tidak tahu mengenai adanya home health nursing dan pekerjaannya. Karena perawat komunitas di puskesmas ini kan struktur. Memang pemerintah punya kewajiban sebetulnya mengurus pasien pulang dengan lanjutan asuhan. Ya, jadi tidak selalu harus dari sini, tetapi dari agensi yang swasta mungkin. Ya, atau siapapun dari jenisnya tadi. Dia melakukan asuhan ke sini. Ini bisa juga lewatnya ke sini ya. Perawat primer di unit rawat, kemudian klien dirawat di rumah sakit, kemudian pasien dipulangkan. Tentu di sini ada dokter yang mengobatinya, ada perawat primernya, ada tim kesehatan lainnya. Jadi eh, yang menjadi kotak, sorry kok jadi stop saya. Yang menjadi kotak utamanya adalah ini. Dan kita sebagai home health nurse itu ada di sini. Ini swasta kebanyakan, private. Kalau dari discharge planning ya langsung dirujuknya ke puskesmas itu harus disiapkan. Di puskesmas harus ada perawat-perawat yang punya keterampilan perawatan khusus dengan teknologi ya pasien-pasien dengan membawa alat dan teknologi ke rumahnya. Ya, ini yang belum siap. Nah, seperti apa saat ini di kita? Nah, ini yang dari rumah sakit.
Itu pasien dipulangkan ke sini. Ini banyaknya sekarang yang berbasis rumah sakit. Jadi ini yang banyak. Ini belum banyak, ya. Coba Anda cari nanti searching ya, berapa banyak home care di Indonesia saat ini dan pendekatannya seperti apa, ya. Oke, saya kira cukup materinya sampai dengan slide ke 45 ya. Nah, silahkan Anda kalau mau diskusi terkait dengan home health nursing concept, saya kira cukup, materinya sudah cukup banyak. Sekarang bagaimana saudara menginternalisasi, bagaimana saudara punya cara pandang terhadap sebuah model layanan yang dapat dikembangkan, apalagi saudara sebagai seorang nurse yang boleh praktek mandiri. Saudara boleh melakukan pelayanan praktek mandiri. Jadi nanti bisa saja nih 110 misalnya lulusan nurse dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 membuat sebuah lembaga praktek mandiri bersama dalam bentuk home care, ya. Ada 10 perawat yang punya sertifikat jiwa, 10 perawat yang punya sertifikat hemodialisa, 10 perawat yang punya sertifikat ostomi, perawatan luka gitu ya. Terus Anda bergabung, punya modal, punya agensi, dengan tidak harus mengurangi saudara bekerja di lembaga lain, boleh. Jadi perawat Anda bekerja misalnya di RSCM, tapi juga Anda bekerja di home health nursing atau home care, dan Anda masing-masing punya keahlian, nanti dari rumah sakit Anda promosi ke rumah sakit bahwa lembaga Anda siap membantu perawatan lanjutan di rumah pasien-pasien dengan titik dua ostomi, misalnya tracheostomi, kolostomi, atau hemodialisis peritoneal, sehingga Anda punya sebuah sistem di dalam pelayanan keperawatan. Sesudah besar Anda rekrut juga tenaga dokternya atau tenaga rehabilitasinya. Tetapi Anda berkumpul praktik perawat bersama dalam sebuah agensi, ya, dalam sebuah home care gitu. Sekarang juga ada, cuman kalau saya melihat belum sangat profesional. Ya, dan umumnya ini laki-laki. Kenapa saya bilang perawat ini paling banyak perempuan mahasiswanya, nurse itu perempuan, tetapi yang praktik mandiri berani itu hanya laki-laki umumnya. Karena tentu harus ada pengurusan secara administrasi, dan untuk praktek mandiri itu ada persyaratannya. Ada, semuanya kita sudah boleh. Perawat itu boleh praktek mandiri, tapi jarang sekali perawat praktek mandiri. Bidan banyak praktek mandirinya. Mengapa perawat tidak? Ini model HHN atau home care ini boleh, ya, dalam naungan perawat praktik bersama, ya, dokter praktik bersama, baik. Dokter spesialis praktik bersama, perawat praktik bersama. Kenapa tidak gitu? Asal saudara berani. Ya berani, ada modalnya, karena tentu untuk sebuah lembaga pelayanan ada persyaratannya sekali lagi. Misalnya ada gedungnya, ada peralatannya, ada SDM-nya, ada sistem sekretariatannya. Nah ini, kalau 120 orang taruhlah saudara iuran masing-masing 10 juta gitu, itu kan udah berapa miliar. Bisa Anda nanti ada marginnya, tinggal kita bagi gitu ya. Kira-kira gimana nih Nur Eliza? Ada nggak cita-cita ke arah sana? Hmm? Harusnya bisa menginspirasi untuk bisa menciptakan, ya. Jangan cita-citanya hanya saya lulus mau bekerja di sini. Anda harus begini ya, saya lulus mau buat sebuah lembaga untuk bisa mempekerjakan perawat dan tenaga kesehatan lain. Wah, itu yang bagus, ya. Ya, Nur Elisa, gimana? Kamu gimana perasaannya mendengarkan apa yang saya sampaikan?
Silahkan. Pertanyaan saya, apa inspirasi yang Anda tangkap dari home health nursing, model pelayanan yang bisa dikembangkan? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Apakah ini masuk apa enggak gitu kuliah saya ini ke benak saudara sehingga menimbulkan sesuatu pemikiran dalam diri saudara. Itu yang penting. Kalau bicara konsep kan Anda bicara bagaimana Anda berpikir selanjutnya gitu. Siapa siapa yang ingin menyampaikan pendapat silahkan. Masa saya terus yang bicara dari tadi. Izin masuk, Ibu. Hah? Izin masuk. Ya, silahkan. Siapa nih? Izin saya Rantis Aulia, Ibu, Ah, dari Rantis. Gimana Rantis? Silahkan berpendapat. Kelas 4 RKI. Ibu, sebetulnya saya mau berpendapat aja ya, Bu ya. Nah, Di kemarin itu yang kita bahas konsep itu kan ada bahas tentang cost ya, Bu ya. Kan kebanyakan HHN ini sebetulnya kalau di Indonesia lebih populernya secara private dan biasanya dilakukan oleh kaum-kaum atas gitu, menengah atas. Sedangkan permasalahan kesehatan di Indonesia ini kan kebanyakan juga eh, kalau kaum atas itu udah pasti bisa menggapai eh, apa namanya layanan kesehatan yang lebih bagus gitu. Sedangkan yang kaum kaum bawah ini sebetulnya yang menurut saya lebih banyak membutuhkan HHN ini, Bu. Nah, hmm. tapi karena kosnya besar HHN ini, home health nursing ini, menurut Ibu bisa nggak sih kalau misalnya discharge planning HHN ini di cover sama BPJS gitu? Oke, sebuah pemikiran yang bagus ya. Bisa, asal saudara ada persyaratannya. Sebuah pelayanan bisa di cover oleh BPJS itu ada kriterianya. Nah, ini kemarin ketika di mana ya webinar. Webinar ini webinar keperawatan. Ini pentingnya saudara bicara tentang hal begini nih ikut webinar. Ya, Rantis. Jadi ada webinar keperawatan itu ada Direktur BPJS ya diundang dalam webinar keperawatan tersebut ya. Kemudian banyak perawat praktek yang selama ini sudah mandiri praktek, tapi belum terkait dengan BPJS. Kemudian disampaikanlah, kalau bidan itu sudah, misalnya menolong persalinan, satu satu kali menolong persalinan normal, seingat saya itu di cover 700.000 kalau nggak salah dibayarkannya oleh BPJS. Nah, sekarang perawat kan banyak memberikan pelayanan pada saat praktek. Itu yang ditanyakan oleh para perawat. Saya ingat yang bertanyanya perawat praktisi dari Provinsi Bali. Nah, kemudian dijawab oleh Direktur BPJS itu Prof siapa namanya? Lupa, Direktur BPJS-nya langsung bicara. Bisa, asal yang dilaksanakan itu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS. Kita tinggal pelajari persyaratannya itu berupa tindakan keperawatan yang memang diperlukan. Misalnya, saudara harus melakukan, dia yang ngasih contoh. Misalnya, pasien dirawat di rumah dengan dipasang kolostomi. Maka setiap perawatan kolostomi yang dilakukan oleh perawat itu bisa diklaim ke BPJS. Itu contoh yang beliau berikan. Ya, jadi kalau ada praktek home health nursing, nah tentu ini harus diperjuangkan ya, karena itu harus melalui sebuah prosedur bagaimana kita bisa dapat kapitasi istilahnya ya dari BPJS. Jadi apa yang dipikirkan Rantis itu benar, bisa. Ya ini organisasi profesi PPNI sedang memperjuangkan ini agar perawat-perawat praktik itu
di dalam melakukan pelayanan ya itu bisa diberikan bisa komplain bisa diklaim ke BPJS. Satu yang disampaikan oleh Dirut BPJS harus clear. Nah, ini yang harus kita cari. Apa sih persyaratan sebuah tindakan yang disebut clear dan memenuhi persyaratan oleh Direktur BPJS? Ya, Aratis, bagus sekali pemikiran kamu tuh. Ya, ya, tapi sekarang jangan pesimis ya, kita harus optimis, bisa gitu. Sekali lagi tanpa berjuang kita ini nggak akan diperhatikan oleh orang lain. Contoh yang tadi, bagaimana memperjuangkan agar setiap tindakan keperawatan itu bisa diklaim ke BPJS gitu. Ya, jelas Rantis? Sudah cukup jelas, makasih Ibu. Oke, nah gitu bagus. Jadi mulai sekarang coba berpikir, dipelajari apa itu home care, kebijakan home care di Indonesia. Tapi sekali lagi melalui kewenangan praktik mandiri. Perawat itu punya kewenangan praktik secara mandiri sama dengan bidan. Ya, contoh sekarang yang perawatan luka, di mana-mana ada rumah perawatan luka loh. Di dalamnya itu perawat, perawat dengan lisensi perawatan luka. Nah, BPJS harusnya bisa melihat bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat. Kasus diabetes mellitus makin tinggi, kasus gangren makin tinggi. Ya, siapa yang mampu melakukan perawatan yang baik? Perawat tentunya. Nah, ini salah satu yang sedang diklaim. Hitan misalnya, sekarang hitan. Hitan itu bisa nggak diklaim oleh BPJS karena perawat banyak yang saat ini memberikan pelayanan hitan bagi anak. Nah, ini kan ada peraturan baru tuh soal hitan. Ya, jangankan perawat, apa itu dukun hitan aja boleh gitu. Ya, kenapa perawat tidak? Kayak yang lebih tahu anatomi, fisiologi, sterilitate dan sebagainya. Gitu. Nah, ini harus diperjuangkan. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Atau mungkin pendapat? Atau mungkin apa gitu? Silahkan. Masih ada waktu. Mungkin kita Izin tidak lama Ibu, ya. Iya. ya izin saya Bismillah izin bertanya Ibu. Tadi pada Oke. ya pada saat Ibu menjelaskan bentuk model home care bagian Leninger itu kan memperhatikan keanekaragaman budaya. Iya. Ibu bilang kita mengkaji budaya pasien dan mengikuti budaya pasien. Tapi bagaimana kalau misalnya pada saat mengkaji budaya dan budaya si pasien ini bertentangan dengan asuhan keperawatan yang akan kita berikan itu bagaimana Ibu? Oke, Bismillah, mungkin ada salah persepsi ya. Saya tidak mengatakan mengikuti budaya pasien ya, melakukan pengkajian terhadap kultur pasien dan melakukan asuhan klien dengan memperhatikan ya. Tentu kalau ada kultur yang merugikan, kita harus melakukan edukasi kepada pasien ya. Tidak bisa misalnya nih ada salah satu kultur di daerah mana tuh bukan Majalengka apa tuh namanya ya yang banyak mangga tuh apa sih namanya daerah Majalengka situ Indramayu. Nih, di Indramayu, misalnya saudara nanti prakteknya di Indramayu, salah satu budaya mereka pada saat ibu habis melahirkan itu tidak boleh keluar rumah, bayinya nggak boleh dimandikan dulu, gitu kan ya. Ibu postpartum itu tidak boleh bergerak. Apa yang terjadi ya? Ibu-ibu postpartum itu mengalami flebitis lah, malah mengalami perdarahan lah. Itu kan budaya yang tidak baik, ya kultur yang tidak baik. Oleh karena itu, justru itu kalau budayanya merugikan ya jangan diikutin, tapi kita edukasi masyarakat, edukasi individu itu apa yang akan terjadi jika kultur itu terus dipertahankan? Bayinya akan kuning, ASINY-nya tidak akan keluar gitu ya. Perlukaan di daerah perineum tidak akan lekas sembuh gitu. Itu diberikan tahu kepada mereka. Jadi tidak boleh mengikuti kultur, tetapi memperhatikan. Memperhatikan itu kalau kulturnya sudah bagus ya dipertimbangkan. Kalau memperhatikan bahwa kulturnya itu buruk ya harus diperbaiki. Tidak boleh
diikuti. Ya, tetapi lakukan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Itu masih banyak di kita tuh. Itu tantangan betul untuk perawat. Ya, misal di kehamilan aja. Ibu hamil itu ada yang tidak boleh makan ikan, makan telur, katanya nanti bau amis gitu ya. Masih ada di daerah yang seperti itu. Ya, itu tidak boleh dibiarkan seperti itu. Ya justru kita pelan-pelan memperhatikan kultur eh, ya dengan cara memperbaikinya. Ya, ya, siapa? Tadi yang tanya Angelina ya? Ibu. Iya, gitu ya. Bismil, Bismil, Bismil salah. Kok mirip sih? Itu kacamata yang satu enggak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya kira saya tidak bisa terlalu lama dengan saudara. Ini udah ditunggu ya. Dan Anda juga ada yang mau sholat. Yang laki-laki mana sih? Ada berapa orang? Nah, itu saya kira cukup sampai di sini dulu. Si Pen silakan screenshot dulu ya. Ya, baik. Untuk kelas 4A boleh raise hand dan on cam ya. Untuk slide 1, slide 2. Baik, kelas 4A sudah selesai. Silakan 4B. Ya, kelas 4B, raise hand terlebih dahulu. Untuk Galuh, Adinda, bisa di lower hand Adinda. Slide 1, slide 2. Sudah? Sudah. Boleh lanjut. Kemudian kelas KI, RKI, silahkan. Oke, sudah. Halo, Nuraini, kemana nih Nuraini 4 RKI? Halo, kok nggak muncul? Adinda Ramadhani, awas ya, nanti kan dikirim screenshotnya ke saya. Kalau nggak muncul, saya nggak akan hitung hadir. Ya, Adinda Ramadhani, kemana? RKI, halo? Nggak ada ya, Adinda ya? Siapa yang serumah dengan Adinda Ramadhani? Nggak ada. Oke, di screenshot saja. Nanti yang kosong tidak ada wajahnya, saya akan intervensi. Nggak boleh begitu ya. Ya ini 4A ya, Dinda Ramadhani ini ya. Ada di sini. Sebentar, sebentar. Saya yang salah. Adinda Ramadhani itu 4A ya. Iya, Ibu, betul. Oke, silakan. RKI sudah selesai screenshotnya. Nah, halo si Pen HN RKI. Siapa? Nggak ada? Eh, Saya Ibu. mana? Siapa kamu? Novi dari mana kamu barusan? Hah? Izin Ibu untuk SS dari kelas RKI sudah selesai Ibu Oh, terus kok kamu barusan. hilang? Kok kamu Tadi hilang? off cam sebentar Ibu mau ini record. Oke, baik, terima kasih. Saya Riding Nabila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar ya. Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Sukses kasih wabarakatuh. selalu Ibu. semua, Terima kasih, semangat Ibu. ya. Terima kasih. Selalu semangat. Izin saya live ya. Iya, Ibu. Ya Ibu, terima kasih banyak.